Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad sebagaimana yang terdapat dalam buku Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi huruf hijaiyah tahsin bersanad. Kemarin kita sudah menyelesaikan huruf hijaiyah to, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan huruf hijaiyah lo. Ya, jadi sifat-sifat huruf hijaiyah lo. Sebelum kita melanjutkan pada sifat-sifat huruf hijaiyah lo, maka terlebih dahulu untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar agar bacaan kita menjadi fasih, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu tempat keluarnya huruf hijaiyah lo. Tempat keluarnya huruf hijaiyah lo sebagaimana terlihat pada gambar, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, di sini ya. Jadi seperti perhatikan seperti yang terlihat pada gambar yang sedang saya tunjuk. Jadi ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Ya, inilah tempat keluarnya huruf hijaiyah lo. Jadi kita tempelkan di dua gigi seri atas ujung lidah seperti ini. Kemudian kita sebutkan hurufnya. Kita lafazkan hurufnya lo. Ya. Ini yang pertama. Setelah kita mengetahui huruf hijaiyah lo, tempat keluarnya huruf hijaiyah lo berada di ujung lisan dan berada di dua gigi seri atas, maka selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat dari huruf hijaiyah lo. Jadi sifatnya seperti apa agar kita di dalam pelafalannya, agar kita menjadi fasih di dalam melafazkannya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa huruf hijaiyah lo berada di ujung lisan dan di atas di dua gigi seri atas, sifat-sifat yang ada pada huruf hijaiyah lo mempunyai 4 sifat. Sifat jahar, ya seperti yang terlihat pada gambar ini, sifat rohwa, sifat isti'la, dan sifat itbaqo. Ya. Tetapi sebelum kita membahas sifat-sifat ini, maka terlebih dahulu perlu disampaikan atau saya sampaikan bahwa huruf zo, tempat keluarnya huruf zo ini mempunyai ada 3 huruf yang sama tempat keluarnya, yaitu huruf sa yang mempunyai 3 titik, sa, kemudian huruf zal, zazidu, zal. Ini mempunyai 3 huruf yang sama tempat keluarnya, ya. Tetapi perbedaannya hanya pada sa dan zal, itu adalah huruf sama tempatnya tapi beda dalam sifatnya. Kalau saza itu sifatnya huruf tipis, ya. Dia termasuk huruf tipis atau huruf yang harus dikeluarkan, diarahkan ke depan dan tidak boleh dikumpulkan di depan dan lisannya harus lurus. Sedangkan huruf hijaiyah lo ini merupakan huruf hijaiyah tafhim. Tafhim itu atau huruf tebal. Ya, huruf tebal. Ya, huruf tebal itu dengan cara mengangkat lisan seperti ini dan seterusnya. Baik, mari kita lanjutkan pada sifat-sifat huruf hijaiyah lo. Sifat huruf hijaiyah lo itu yang pertama mempunyai sifat jahar. Ya. Pertama mempunyai sifat jahar. Ya, huruf hijaiyah do pertama mempunyai sifat jahar. Sifat jahar itu adalah sifat yang berkaitan dengan nafas atau udara. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang jahar ini adalah sifat yang berkaitan dengan nafas kita, ya. Jadi nafasnya tertahan. Lawan dari jahar adalah hamas. Nafasnya mengalir. Jadi ini berkaitan dengan nafas. Yang berkaitan dengan nafas itu ada 2. Nafasnya tertahan dan nafasnya mengalir. Kalau jahar nafasnya tertahan. Berarti ketika kita melafazkan huruf zo atau huruf hijaiyah zo, nafas kita tidak boleh mengalir. Cara ngeceknya, maka kita akan
meletakkan kedua tangan seperti ini di depannya, kemudian kita sebutkan hurufnya lo. Jika tidak keluar udaranya atau nafasnya ya, tidak mengalir, berarti pelafalan huruf hijaiyah lo sudah benar. Ya, lo itu memang tidak ini ya, dengan cara meletakkan seperti ini ya, nempelkan seperti ini di atas gigi seri atas, kemudian kita lafazkan. Ini yang pertama. Jadi nafasnya tertahan, tidak mengalir. Napas tertahan di sini, tidak mengalir di sini, artinya bukan terkunci ya, tertahan. Jadi hanya sekedar tertahan tapi tidak terkunci, karena beda ya, napas tertahan atau tidak mengalir dengan napas terkunci itu beda. Kalau napas terkunci itu biasanya huruf yang diberi sukun, lo, seperti itu ya. Dia ada hamzah ya, diberi sukun, di situ ada hamzah. Zo, ini bukan zo tapi lo, tidak mengalir napasnya, tapi bukan berarti terkunci, beda ya, terkunci dengan tertahan. Jadi itu yang pertama. Kemudian tidak terkunci tapi sekedar tertahan. Ini yang pertama berkaitan dengan nafas. Yang kedua, mempunyai sifat rohwa. Mempunyai sifat rohwa. Lo mempunyai sifat rohwa. Sifat rohwa itu adalah berkaitan dengan suara. Sebelum kita masuk ke sifat rohwa, kita harus mengetahui bahwa sifat-sifat yang berkaitan dengan suara itu ada 3. Jadi yang pertama adalah rohwa atau suara mengalir. Yang kedua adalah sidah, suara tertahan, dan yang ketiga adalah sifat bainiyah atau tawasud, suara yang separuh tertahan dan separuh mengalir. Artinya separuh rohwa, separuh sidah. Baik, kita lanjutkan. Sifat huruf hijaiyah dho itu mempunyai sifat rohwa. Jadi suaranya mengalir. Jadi suaranya mengalir. Kalau yang tertahan tadi nafasnya ya. Tapi kalau suara itu mengalir, harus dialirkan. Untuk ngetes suara mengalir, maka mari kita beri dengan 2 cara. Ngeceknya memberi dengan 2 cara. Cara pertama adalah kita memberi sukun. Yang kedua kita memberi tasdid. Mari kita beri sukun. Huruf lo. Mari kita beri sukun agar suaranya mengalir. Au, il, ul. Jadi yang mengalir suaranya situ itu suara yang mengalir. Il, ul. Tidak boleh kita tidak alirkan suaranya. Ad, id, ud. Tidak boleh, tapi al, il, ul. Tentu saja dengan mengalirkan suara dengan cara menebalkan atau dengan cara mengangkat pangkal lidah seperti ini. Dengan meletakkan di ujung gigi, kemudian mengangkat pangkal lidah. Ini suaranya agar mengalir. Kita beri sukun ya. Al, il, ud. Itu suara, bukan napas ya. Itu suara. Tetapi tidak mengalir napasnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga mempunyai sifat bahwa huruf hijaiyah dho mempunyai sifat isti'la. Sifat isti'la itu mempunyai sifat tafkhim. Tafkhim itu adalah mempunyai sifat tebal. Bagaimana cara menebalkan sifat isti'la? Kita letakkan lisan kita seperti ini, kemudian kita naikkan pangkal lidah atau akar lidah kita ke langit-langit atas, tetapi tidak sampai menempel. Kemudian suara kita kumpulkan di langit-langit antara lidah dan langit-langit sini. Ya. Jadi jangan sampai suaranya keluar, tapi kita kumpulkan di langit-langit antara lidah yang tercekung seperti ini. Lihat, perhatikan gambar dengan langit-langit sini. Lo, au, il, ul. Ya, beda ya ketika kita melafazkan huruf tipis. Za, al, il, ul. Jadi di luar. Az, il, ul. Ini za. Kalau zo, au, il, ul. Jadi suara harus kita kumpulkan ke langit-langit sini ya. Suara terkumpul di langit-langit sini. Ini adalah isti'lah ya. Jadi suara tidak boleh diarahkan ke depan, tapi terkumpul di antara lisan yang tercekung ini dengan langit-langit atas. Ini isti'lah. Suara ditebalkan suaranya. Kemudian yang keempat adalah mempunyai sifat itbaqo. Itbaqo itu adalah sifat yang dimiliki oleh huruf hijaiyah dho. Artinya suara
terkumpul atau terkepung ya, suara terkepung ya, dari sini, dari akar lisan atau pangkal lidah ini terkepung sampai dengan ke depan. Jadi semua yang mempunyai gambar merah ini keluar udaranya di sini, terkepung di dalam. Kalau diistilahkan itu adalah tebal-tebal banget. Kalau tadi istilah tebal saja, lo. Tapi kalau tebal banget, lo. Kalau tebal, lo. Lebih dikumpulkan, terkumpul di dalamnya. Kalau tadi hanya dinaik, kalau istilah dinaikkan ke atas. Ya, suara hanya berada di antara lisan dan langit-langit. Tapi kalau itbaq itu suara harus terkumpul. Zo, ya, terkumpul di dalamnya. Au, il, ul, ya, seperti ini. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh do yang punya 4 sifat. Dia harus tertahan udaranya, kemudian suaranya harus dialirkan, kemudian dia harus bersifat tebal ya, dikumpulkan di langit-langit antara lisan dan langit-langit. Kemudian yang keempat mempunyai sifat itbaqo ya. Itbaqo dikumpulkan di langit-langit antara lidah dan langit-langit yang dimulai dari akar atau pangkal lidah ya. Ini merah semuanya harus dikumpulkan di atas sini. Baik, inilah sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah lo. Tetapi yang perlu menjadi catatan di sini adalah hati-hati dengan huruf hijaiyah lo. Jangan sampai berubah menjadi do. Beda ya, do yaitu yang telah kita bahas kemarin adalah do, karena dia banyak mempunyai sifat-sifat kesamaan ya. Lo, jangan do, tapi ini huruf hijaiyah lo. Ini memang ya, do seperti yang terlihat pada gambar ini. Jangan sampai berubah menjadi do. Ini beda ya. Memang dia mempunyai kesamaan tuh. Coba kita lihat. Sama jaharnya, sama rohwanya, sama istilahnya, sama itbaqnya. Tetapi yang membedakan adalah istitolahnya, memanjangkan ya. Memanjangkan. Kalau do hanya pas sampai pada itbaq, hanya mempunyai 4 sifat. Kalau do mempunyai 5 sifat. Ada sifat istitolah. Istitolah itu memanjangkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Hati-hati do berubah menjadi do. Karena sifat do biasanya ketika seseorang melafazkan Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim walad do, harusnya do. Tapi ada juga imam yang belum bisa melafazkan do, tapi walad do. Jadi do berubah menjadi do. Lah ini yang sangat dijaga, hati-hati, dan ini banyak terjadi hal seperti itu. Ya, seperti itu. Do dibaca do waladzolin. Ya, ini terjadi hal seperti ini karena memang kedua huruf sifat huruf hijaiyah do dan do itu memang banyak mempunyai kesamaan. Ada 4 kesamaan yang sama ketika dilafazkan, mempunyai jahar, do juga begitu, rohoa, istilah, dan itbaq. Do juga begitu. Yang membedakan hanya tempat keluarnya. Kalau do tempat keluarnya berada di ujung lidah, kemudian diletakkan di bagian gigi. Tetapi kalau do yang sebelumnya, boleh dilihat di video sebelumnya, itu terletak pada lisan ditempelkan di bagian lidah ya, boleh dilihat di bagian lidah bagian tengah ya. Do ditempelkan, betul-betul ditempelkan, dan ujung lidah itu hanya sekedar saja menyentuh langit-langit bagian depan. Do ya, do, di, du. Kalau ini lo, li, lu, lo, li, lu. Al, il, ul. Kalau do, al, il, ul,
Nah, itu kalau do. Beda ya. Nah, ini. Memang ada para ulama ketika kita mendengar imam dan kita sebagai makmum, para ulama memang berbeda pendapat ya ketika kedua huruf itu tertukar. Ketika kedua huruf itu tertukar. Ketika imam membaca atau kita membaca waladolin menjadi waladolin, memang para ulama itu mempunyai dua berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita baca ada ulama yang mengatakan sholatnya tidak sah ya. Di antaranya Imam An-Nawawi dan Ibnu Jazari. Ibnu Jazari itu adalah seorang pakar ya, pakar qiraat atau pakar tahsin ya, tajwid ya. Ya, ulama-ulama dari tajwid gurunya ya seperti itu mengatakan tidak sah sholatnya, kecuali ada pengecualian, kecuali dia dalam pembelajaran tetapi belum bisa mengucapkan huruf do, melainkan masih sulit untuk mengucapkan do tetapi hanya bisa ya mengucapkan do ya, kecuali dalam pembelajaran itu sah sholatnya. Tetapi apabila tidak mau belajar atau tidak mau tahu, kemudian do disebut dengan do dan tidak ada kemauan untuk belajar, ini tidak sah sholatnya karena itu fatal ya. Ini Imam An-Nawawi dan Ibnu Jazari yang mengatakan. Kemudian ulama lain juga ada mengatakan sah saja sholatnya. Misalnya do, karena dia belajar dan belum bisa, kemudian diucapkan do waladzolin, harusnya waladzolin berubah menjadi waladzolin. Nah, ini sah saja sholatnya selama dia masih dalam pembelajaran atau ada usaha untuk belajar. Jadi kedua-duanya ulama ini tidak ada yang berbeda ya, sesungguhnya tidak ada yang berbeda karena catatan di situ kecuali kedua-duanya masih dalam pembelajaran atau selama itu berusaha untuk terus belajar sampai bisa mendapatkan tempat huruf hijaiyah yang baik dan benar agar fasih dalam pengucapan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan terus berlatih sehingga mendapatkan huruf hijaiyah do, di, du dan lo, li, lu. Seperti itu. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini dan insya Allah manfaat, dan mari kita masuk pada latihan huruf hijaiyah lo ya. Mari kita masuk, kita letakkan lisan kita seperti ini ya. Kemudian kita lafazkan hurufnya. Kita masukkan semua sifat-sifat yang ada di dalamnya, jahar, rohowa, istilah dan itbaqo. Baik, mari kita latihan huruf hijaiyah dho. Dho ini huruf hijaiyah yang sudah diberi harokat fathah. Ka, dho, ma. La, ha, dho. Dho, wa, na. Ho, dho, wa. Ho, wa. Ho, maaf. Dho, ha, ro. Dho, a, ma. Sha, ya, dho. Ja, dho, ro. Ha, dho, ba. Da, za, ja. Da, za, ja. Da, sa, ro. To, dho. Za, dho. Dho, fa. So, dho. Do, dho. Ta, dho. Perhatikan. A, ba, ta, fa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do. Kemudian to, lo. Ini yang belum. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.